Baiklah, halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 pemrograman web akan menampilkan hasil dari tugas ujian tengah semester kami. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri dulu dengan saya sendiri, Salsabila Roza Robani dengan NIM 210211060214. Memperkenalkan, nama saya Alessandro Pasla dengan NIM 2102110600151. Dan perkenalkan, nama saya Kristolisi dengan NIM 210211160185. Perkenalkan, nama saya Zaki Hussein Alamri dengan NIM 210211060301. Baiklah, di sini kami membuat website yang berfungsi untuk menginput data karyawan, di mana ada beberapa fitur, yaitu ada fitur nama, umur, alamat, perusahaan, dan tambahkan data. Di sini kita akan langsung mencoba memasukkan data. Baiklah, di sini sudah terlihat data yang kita masukkan sebelumnya akan ditampilkan atau terlihat di bagian bawah website. Di sini nama Salsabila dengan umur 19 tahun, alamat perumahan Bumi Kilo Permai, kemudian perusahaan Unsrat. Selanjutnya kami akan menampilkan coding atau sintaks yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang pertama kita masuk pada index.html. Yang pertama ada bagian head. Di sini kita akan memasukkan title atau judul, yaitu UTS Pemrograman Web. Selanjutnya untuk bagian body, yang pertama kita masukkan keterangan input data karyawan. Selanjutnya pada bagian data karyawan, yang pertama ada label for name input untuk memasukkan nama dari karyawan dengan tipe data text. Yang kedua ada label for age input untuk memasukkan umur karyawan dengan tipe data text. Yang ketiga ada label for address input untuk memasukkan alamat karyawan dengan tipe data text. Yang keempat ada label for department input untuk memasukkan perusahaan karyawan dengan tipe data text. Selanjutnya ada input type submit untuk menambahkan data. Di bagian bawah ada sintaks untuk menampilkan employee table yang berisi kolom nama, umur, alamat, dan perusahaan. Nantinya data yang diinputkan akan ditampilkan pada employee table. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertama, font family menggunakan Times New Roman. Lalu background menggunakan URI. Lalu background size menggunakan cover. Lalu text align menggunakan center. Lalu form baru width 400 px dan margin sub x auto. Lalu border 1 px solid add. Lalu border radius gunakan 5 px. Lalu heading menggunakan 20 px. Lalu selanjutnya label display menggunakan block
Baru margin bottom menggunakan 10 px dan font size menggunakan 14 px. Lalu front weight menggunakan bold. Lalu selanjutnya ada input type text, yaitu menggunakan win 100, baru padding menggunakan 5 px, lalu border menggunakan 1 px solid add, dan border radius menggunakan 5 px, lalu margin bottom menggunakan 20 px. Selanjutnya input type submit. Background color menggunakan 4 CA 4 CA 58, lalu color white, baru padding 10 px dan 20 px. Lalu border menggunakan itu menggunakan mon, lalu border radius menggunakan 5 px dan kursor menggunakan pointer. Lalu selanjutnya type submit hover. Background color menggunakan 3E841. Selanjutnya border collapse width 100. Selanjutnya TH TD text Algin menggunakan left, baru padding menggunakan 8 px, lalu border bottom menggunakan 1 px solid add, dan selanjutnya TH background color menggunakan 4CA F50, lalu color menggunakan white. Selanjutnya kita masuk ke JavaScript. Pada bagian pertama, kita membuat variabel dengan menggunakan const employees. Lalu kita menggunakan sintaks seperti pada nomor 1 ini, yang berfungsi untuk membuat array kosong. Kemudian, kita menggunakan const lagi. Kita melakukan pendefinisian variabel lain yang merujuk pada elemen-elemen HTML pada web dan tabel yang akan digunakan untuk menampilkan data. Selanjutnya, dengan menggunakan event listener pada formulir, kode akan menangkap input data karyawan ketika formulir disubmit. Kemudian, sebuah objek baru dibuat untuk mempresentasikan karyawan yang baru diinputkan dengan mengambil nilai dari masing-masing elemen formulir menggunakan name input value, age input value, address input value, dan department input value. Objek karyawan baru ini kemudian ditambahkan ke array employees menggunakan metode push, dan fungsi display employees dipanggil untuk menampilkan karyawan baru di tabel. Fungsi display employees akan membuat elemen tabel baru untuk setiap karyawan di dalam array employees dan menambahkannya ke dalam tabel menggunakan metode appendChild. Setelah itu, formulir direset kembali dengan menggunakan employee form reset.
Baiklah, itu dia hasil dari penjelasan tugas UTS kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.